terus sadari bahwa Islam itu bisa mengatur seluruh aspek kehidupan, kemudian pelajari Islam itu sehingga kita paham aspek ruhiyah maupun aspek sia-sianya, kemudian perjuangkan agar Islam itu betul-betul bisa menjadi rahmat semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MNF TV semua? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima meskipun dalam kondisi yang sebenarnya tidak stabil juga, tidak ideal juga untuk umat Islam, tetapi selayaknya kita senantiasa menjalankan ibadah ini dengan khusyuk. Nah, untuk itu, sahabat MNF TV, insya Allah kali ini kita akan mengambil tema Islam membawa rahmat, demokrasi menjerat umat. Saat ini saya didampingi oleh narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tamu istimewa untuk saya dan guru saya juga. Beliau ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman MNF TV karena beliau memang aktif di media sosial, khususnya TikTok. Beliau hampir setiap hari membuat tayangan yang itu akan menggelitik kita gitu sebagai apa ya, selayaknya seorang muslim ketika Ramadan mungkin kita hanya berfokus kepada ibadah-ibadah ritual gitu. Tetapi dari Ustadz Agung saya belajar bahwasannya ketakwaan itu tidak hanya berfokus kepada individu-individu, tetapi satu sisi beliau sampaikan bahwa ketakwaan negara itu juga sangat penting. Nah, untuk itu tema ini insya Allah tidak hanya membahas Ramadan dari sisi ruhiyahnya saja, tetapi mungkin kita akan membahas lebih kepada sisi politik. Nah, baik Ustadz Agung, biasanya ya kita ketahui kita baru selesai melaksanakan Pilpres gitu kan, di mana Indonesia itu berapa? 14 Maret ya? 14 Februari. 14 Februari ya, lupa saya. Iya, saya ingat tanggal 14 Februari. Karena itu hari lahir istri saya, Ustaz. Hari lahir pas Pilpres, jadi yang merayakan banyak orang ya. Baik, nah, artinya di perayaan Pilpres sudah selesai gitu kan, dan pemerintah atau rezim saat ini itu mempunyai mimpi untuk membangun Indonesia Emas 2045 gitu. Betul. Dimana kita ketahui memang saat ini belum selesai, artinya perhitungan belum selesai gitu. Tapi analisa politik itu sudah mulai bermunculan, Ustaz. Saya dengar ada ide atau rencana untuk menjadikan koalisi besar, ya kan? Dimana memang kemarin memang secara fakta di lapangan kita ketahui ada 3 kubu ya kan, ada kubu Anies 01, 01, 02 dan 03 gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu ini meskipun belum diumumkan, tapi ada rencana untuk membuat koalisi besar. Nah, pertanyaan awal ini Ustaz, langsung panas saya, langsung gerah ini. Koalisi besar itu apa maknanya Ustaz gitu? Supaya sobat MNF TV itu lebih mengerti lagi gitu Ustaz. Jadi ini menarik ya, dari proses Pilpres tahun 2024 ini ramai. Karena sebelum Pilpres saja udah ramai juga. Dimana kita tahu keputusan MK misalnya meloloskan batas umur capres dan cawapres yang akhirnya membawa putranya dari Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, akhirnya bisa lolos masuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Itu kan karena ada proses di MK yang aturannya dirubah, sehingga menyebabkan Mas Gibran ini bisa masuk menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres. Ini udah bikin rame. Karena itu legal secara hukum, Ustaz? Ya legal lah. Legal tetapi moral hazard kalau orang bilang. Moral hazard itu ya
ada sesuatu lah, wong Iya. bapaknya presiden gitu kan. Etika dan moral Ada yang etika moral yang kemudian banyak dikritik oleh banyak kalangan karena ya mosok sih tiba-tiba, apalagi kan ketua MK-nya waktu itu Pak Anwar Usman yang merupakan paman dari pamannya. Gibran. Ya ini kan berarti kan penguasa MK-nya, ketuanya MK adalah pamannya, Iya. presidennya bapaknya. Jadi wajar dong kalau orang kemudian membuat prasangka sangat kuat bahwa ada desain di balik ini semua. Clear ya? Iya, Oke. baik. Itu udah rame itu. Nah, tambah Pilpres. Pilpres rame guyuran bansos. Iya. 496 triliun, nggak main-main Iya. loh ya. Ada bantuan beras, ada program keluarga harapan, ada bantuan bansos yang 600.000. Saya membaca ada 5 program. Di mana satu orang itu bisa menerima 2 sampai 3 program. Kalau kata Pak Bambang Pacul, Iya. orang PDI Iya. Perjuangan, ya berat lah bos gitu kan. Karena berhadapan dengan bansos gitu loh. Itu yang bikin rame lagi. Itu yang sampai sekarang masih rame tentang kecurangan kan. Iya. Rame itu banyak orang nggak merasa puas karena ternyata Pak Ganjar Pranowo sampai detik ini angkanya sekitar 16%, 17%. Oh itu yang bikin gondok lagi, naiklah hak angket. Hak angket yang ingin mengangkat isu kecurangan pemilu ini di ranah DPR. Wah ini yang rame lagi. Di tengah kondisi itu belum selesai, terjadi lobby-lobby di sana sini untuk membangun apa yang disebut dengan koalisi besar. Bukan hanya besar, permanen, jangka panjang. Oke. Wah ini saya lengkapi aja. Besar itu berarti koalisi ini akan diisi oleh banyak parpol. Kalau bisa semua parpol ikut dalam koalisi ini. Permanen, maknanya apa permanen itu? Permanen itu tidak mudah dirubah-rubah. Baik. Tidak mudah dirubah-rubah sampai jangka panjang. Nah, jangka panjang itu diharapkan sampai 2045. Nah, pertanyaannya, ini berita baik apa buruk untuk rakyat Indonesia, Ustaz? Nah, kalau soal berita baik dan buruk, apa ya saya belum. Nah, mungkin bisa dibilang baiknya apa, mungkin buruknya atau buruk semua, Ustaz? Gini. Selama ini, setiap kekuasaan yang besar itu membawa pada bentuk otoritarian. Otoritariannya apa ya? Kayak otoriter negara otoriter, rezimnya penguasanya akan menjadi penguasa otoriter, memaksakan kehendak dan semaunya. Dan biasanya sebuah kekuasaan yang luas dan otoriter itu korupsi akan muncul di tempat itu. Nah, gini, saya membaca koalisi besar itu gini, Mas. Kita masih ingat misalnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Iya. Itu kan undang-undang yang diprotes oleh banyak orang. Demo berjilid-jilid. Ya, terus kemudian bahkan yang agak lucu itu kan undang-undang ini antara yang disebar dengan yang ada beda. Tulisannya beda lagi, draftnya beda lagi, terus berubah-ubah. Terus pasalnya berubah lagi. Ini kan secara logika perundang-undangan agak aneh. Anehnya kenapa? Berarti nggak siap dong. Tapi begitu nggak siap, tetap diloloskan ketuk palu undang-undang ini disahkan oleh DPR. Kenapa kok DPR bisa mengesahkan? Karena parpol-parpol yang di DPR pada waktu itu non Partai Demokrat dan PKS itu menyetujui semua undang-undang Omnibus Law. Kenapa bisa begitu? Termasuk koalisi dari penguasa yang ada. Karena koalisi, maka apapun yang diusulkan oleh presiden akan disetujui. Walaupun undang-undangnya ngaco, undang-undangnya nggak jelas, tulisannya mana final mana enggak, pokoknya ketok palu. Setuju. Bahayanya di situ. Baik. Artinya apa? Dan kita tahu undang-undang Omnibus Law ini kan banyak masalah. Kalau bahasa saya ini karpet merah buat investor.
bukan karpet merah buat pembukaan lapangan pekerjaan masyarakat, tapi bagaimana investor itu segera masuk banyak ke negeri ini. Makna investor berarti apa ya? Ngeruk kekayaan di negeri ini. Itu yang sangat bahaya sekali. Terus undang-undang IKN misalnya. Itu kan coba bayangin, IKN itu nggak ada di dalam kampanye Pak Jokowi. Nggak ada tuh. Tidak ada dalam rancangan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Kan harusnya kalau seorang presiden mau mengeksekusi sebuah program, itu kan harusnya ada perencanaannya tuh dari awal tuh ya. Ada perencanaan jangka menengah karena Pak SBY merancang pembuatan IKN atau ibu kota baru, maka dilanjutkan Pak Jokowi misalnya. Itu nggak ada tulisan yang resminya, legalnya nggak ada sama sekali. Di kampanye tahun 2019 pun keliling Pak Jokowi nggak pernah ngomongin tentang IKN. Kok tiba-tiba ada IKN jedul di tengah-tengah. Undang-undangnya dibikin ketok palu lagi. Bahkan undang-undang IKN itu dirubah berapa kali itu? Dirubah berapa kali sampai yang terakhir itu jadi undang-undang nomor 21 tahun 2023 itu yang paling final tuh. Belum tentu final, bisa dirubah lagi nanti. Itu sangat mudah, padahal protes banyak di sana sini. Sampai hari ini kan kita tahu masyarakat adat di Pasir merasa teriak-teriak karena ruang hidupnya diganggu oleh kawasan inti ibu kota Nusantara. Padahal itu sejak dari awal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu sudah pernah bilang bahwa di sana itu ada 21 komunitas adat. 21 komunitas adat, 19 komunitas itu ada di Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara. 3 komunitas ada di Kutai Kartanegara, Kabupaten. Berarti 19 tambah 3 benar ya? 21 ya? 21. Nah, 22. Itu 19 tambah 3. Sorry, berarti 2. Berarti 2 yang di Kutai. Berarti 19 di Pasir, 2 di Kutai. Itu dari awal tuh rezim negeri ini pemerintah nggak ada. Di situ tuh hanya hanya wilayah hutan, konsesi tambang HGU. Nah, kenyataannya sekarang ribut. Itu ada desa itu nggak ada satu loh, Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Tengin apa gitu saya lupa, sama Sukaraja kalau nggak salah. Saya lupa nanti pasnya ya. Yang 2 ini benar Desa Bumi Harapan sama Desa Pemaluan. Ini kenyataan kan? Tapi akhirnya diketok palu juga itu undang-undang. Kenapa? Karena koalisi besar. Bahaya kan yang terjadi. Baik, artinya otoritarianisme itu sebenarnya itu sudah terjadi sebelumnya. Ini mau dilanjutkan lagi. Baik. Untuk 2000 sampai 2045. Walaupun ini masih isu-isu ya. Tapi pada faktanya kan ini pemilihan presiden itu belum ada hasilnya gitu. Bagaimana analisisnya? Karena apa? Karena keberlanjutannya, Ustaz. Ya karena gini, kalau soal hasil pemilu itu ya, Mas Wahyu ya, kan di Indonesia itu ada quick count, ada real count, ya kan? Quick count kan sudah dari awal dihitung kan ya. Walaupun orang khawatir quick count ini hanya jadi alat untuk alat untuk membangun opini. Nah, banyak yang lawannya 02 kan, yang menang kan 02 nih sejak awal 58% kan, 58%, terus kemudian 01 dan 03. 01, 03 yang merasa bahwa quick count ini adalah opini untuk mengarahkan agar hasilnya begitu kan ya. Tapi saya ingat Pak Anies juga dulu sepakat quick count waktu Pilkada Jakarta. Ganjar Pranowo juga sepakat quick count ya, biasalah itu terjadi. Hari ini saya nggak tahu data yang masuk berapa ya, mungkin sudah hampir 60-70%. Itu angka terakhir 02 masih di sekitar 58%. 03 itu sekitar 16%, berarti sisanya 01 ya. 01 berarti 58 tambah 16 berapa, Mas? 58 16 itu 64 ya. 64%, berarti sisanya sekitar mungkin 30-an% ada di 01. Nah, kemungkinan nih bayangan saya nggak ingin mendahului hasil, tapi kemungkinan memang 02 yang akan memenangi Pilpres ini, ya toh. Nah, karena itulah maka gerusak-gerusuk, nek wong Jawa bilang gerusak-gerusuk itu apa ya namanya ya?
keramaian. Iya. Keramaian. Sebenarnya kan masih ada porsi-porsi di mana memang apa ya, partai-partai politik ini masih bernaung di apa ya, di kubu masing-masing begitu, Ya, Ustaz. memang ya. Cuman mari kita lihat ketika mereka bicara hak angket. Oke. Ketika bicara hak angket itu sampai sekarang masih maju mundur. Iya. Nggak ada yang berani betul-betul membawa itu di DPR. Nggak ada sampai sekarang. Bahkan Nasdem tidak menunjukkan sikap sepakat dengan angket secara langsung betul-betul di gedung DPR. Sepertinya ada lobby-lobby kan di situ. PKB juga tidak menunjukkan sangat anti banget gitu. Kemungkinan di lobby juga. Jadi kemungkinan menyisakan dua, PKS atau PDI. Dan itu nggak ada masalah karena dalam logika koalisi besar itu inginnya 70-80% partai itu pro rezim, pro koalisi besar. Sisanya sekitar 20 sampai maksimal 30% itu oposisi. Gitu kira-kira. Cuman kan kalau 20%, 30% oposisi ya kira-kira numpang lewat, interupsi, ketok palu tok. interupsi, ketok palu tok. Jadi nggak dimasalah, nggak bikin berat lah 20 sampai 30%. Dan kemungkinan kalau misalnya PDI oposisi plus PKS, kalau PDI sekitar anggap saja 20%, PKS itu sekitar 8-9%, ya paling sekitar 20 sampai 30 lah maksimal. Ya, paling besar ya. 30% ngelawan 70% ya ketok palu selesai, kalah kan gitu ya. Nah ini saya membayangkan bahwa memang betul belum ada keputusan, tetapi saya membayangkan memang kemungkinan 02 ya. Nah, inilah yang kemudian diramaikan sebelum menang untuk segera membangun koalisi bersama dan koalisi besar dengan asumsi agar nanti itu jalannya lebih baik lagi ke depan gitu loh kira-kira. Untuk menuju 2045 itu kira-kira yang diharapkan. Yang saya khawatirkan itu benar-benar otoritarianisme. Kalau kekuasaan itu untuk kebaikan sih mungkin nggak masalah. Cuma persoalannya saya kok membayangkan koalisi ini bukan untuk kebaikan. Ini bayangan saya. Dan saya punya alasan kenapa ini bukan untuk kebaikan. Nah gitu kira-kira. Baik, karena ini momen Ramadan ya Ustadz Agung. Jadi begini, kita ketahui sebenarnya pandangan Islam gitu kan terkait apa yang terjadi hari ini, termasuk pemilunya, termasuk demokrasinya, ya kan? Artinya disampaikan tadi pada ujungnya itu semuanya menjurus kepada suatu ketidakbaikan. Artinya itu untuk menjelaskan kepada umat terkait pertentangan atau hal-hal yang memang di dalam Islam itu sebenarnya hal ini tidak bisa dilanjutkan gitu. Karena secara fakta umat rakyat Indonesia itu mengetahui bahwa pemilu dari dulu sampai sekarang gitu kan, umat itu selalu belajar gitu kan. Mereka mengulang-ulang gitu kan sampai nanti berkubu-kubu saling serang, toh pada akhirnya mereka berkawan lagi. Seperti itu. Umat itu hanya menjadi apa ya? Menjadi korban gitu kan. Dan alat aja lah, alat untuk dapat alat kekuasaan, untuk melegitimasi apa yang mereka inginkan gitu kan. Ya. Sebelum kita mungkin di belakangnya ya oligarki, tetapi yang paling penting juga kan bagaimana menyadarkan umat ini untuk memahami kondisi ini bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik begitu, Ustaz. Gini, saya masuknya itu dari bagaimana kita memahami Islam. Kita semua harus masuk pada ranah bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah dalil yang menjadi penguat atau menjadi dasar bahwa Islam itu sempurna. What is sempurna? Pertanyaannya gitu kan. Sempurna itu berarti dia bisa menjawab semua aspek kehidupan. All in. Mau yang kecil sampai yang besar, semuanya Islam punya jawaban, Islam punya konsep, Islam punya gagasan, Islam punya pedoman. Nah gitu kira-kira. Ya contoh sederhana gini. Kenapa sholat subuh harus pagi hari 2 rakaat? Karena memang ada aturannya. Kenapa kok sholat isya
malam hari jam sekian atau aturannya sekian, 4 rakaat, 2 takbiratul ihram, terus kemudian tasahud awal, 2 takbiratul ihram, tasahud akhir. Karena aturan menurut Al-Quran, As-Sunnah adalah seperti itu. Kan gitu ya? Kenapa kita ambil tuh sekarang? Kenapa hari ini kita puasa? Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, gitu ya? Ruangnya. Nah, ini kan selalu kita pahami tuh. Ruang-ruang ibadah mahdoh ini rata-rata banyak masyarakat memahami. What is ibadah mahdoh? Ibadah yang langsung connect pada Gusti Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Salat, poso, ya toh? Zakat, haji itu langsung connect pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat kita itu ruang-ruang hukum yang non ibadah mahdoh. Bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, ekonomi, muamalah, politik, pidana, itu yang semakin terjauhkan dari umat. Tergerus. Nah, yang kita bincangkan hari ini, itu kan ruang, kalau saya menyebut 2 hal. Aspek politik dan aspek ekonomi politik. Baru 2 nih. Nah, kenapa tadi saya mengatakan buruk? Ada alasannya. Nah, ini saya buka kepean makanya. Baik. Keren sekarang. Kepeannya itu pakai HP. Kalau zaman dulu kepean pakai apa namanya? Pakai kertas. Nih, saya kan tadi bilang, Indonesia Emas 2045. Oke, gini. Saya membayangkannya gini. Nanti teman-teman pemirsa MNF TV, Megapolitan News Forum TV. Nah, ini kan kadang-kadang nggak hafal saya juga. MNF TV. Silahkan nanti searching visi Indonesia Emas 2045. Download, akan ketahuan nanti. Nah, poin di dalam visi itu banyak. Salah satu yang penting menurut saya catat adalah transformasi ekonomi. Agak naik nih bahasanya. Transformasi ini perubahan ekonomi. Ekonomi supaya maju, supaya naik, intinya gitu ya. Saya pakai bahasa-bahasa yang saya ubah-ubah nanti supaya agak mudah dipahami. Nah, apa transformasi ekonomi yang diharapkan? Pertumbuhan ekonominya 6-7%. Indonesia sekarang kan pertumbuhan ekonominya sekitar 5%-an. Nah, itu harus naik sekitar 6-7%. Dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa, Ustaz Agung? Pendapatan setiap orang Indonesia. Per orang, per individu. Per orang itu 30.300 US dollar. Itu tanpa dibatasi umur, berapapun umurnya atau secenger lahir, pokoknya sekitar setiap segitu. Individu, setiap manusia yang ada di Indonesia. Jadi kalau ibarat orang Indonesia sekarang 257 jiwa ya berarti. 257 juta jiwa. Nah, searching lah nanti mana yang pas ya. Berarti per orang dari 200 itu pendapatannya 30.300 US dollar per tahun. Nah, per tahun. Oke. Ini sudah saya hitung-hitung. Per bulannya 38,5 juta. Ah, naikkanlah pasti 39 juta per orang per tahun. Per bulan. Per bulan. Iya, kapita per bulan. Tadi kan tadi yang 30.000 tadi per tahun dibagi 12, saya rupiahkan jadi ketemu 39 juta rupiah per gundul. Nah, per kepala per orang di Indonesia itu. Per bulan. Gimana? Mau 39 dan 38,9 juta kalau Mas Wahyu anak berapa? 3. Istri berapa? Istri baru 1. Berarti 5 kan? Ya, 39 kali 5. Pendapatan Ustaz Wahyu harus segitu tuh. 39 sampai 40 lah gampangnya. 40 kali 200 juta. 200 juta. Ya, keren kan? Keren. Ya, sekarang saya bandingin. Emang sekarang berapa Ustaz Agung pendapatan Indonesia? Ternyata menurut BPS tahun 2023, pendapatan orang Indonesia per tahun itu 4.919 US dollar per tahun per kepala per tahun. Nah, ini sudah dihitungkan 75 juta rupiah per tahun per orang. Ini kalau kita bagi per bulan, bagi 12, ketemu sekitar 6 jutaan. Nanti targetnya berapa? 39 juta. Nah, sekarang baru 6 sekian. 6, sekian juta. Jadi Ustaz Wahyu harusnya sekarang per bulan penghasilannya 6 kali
kali 5. 30 juta. Kalau saya hitung lengkapnya 32 juta. 32 juta. Sekarang langsung saya tanya, berapa banyak penduduk Indonesia hari ini yang anggota keluarganya 5, anak, bapak, ibu, anaknya 3, pendapatannya 32 juta rupiah per bulan. Mungkin sangat sedikit sekali. Maknanya apa saya katakan tadi? Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ini sih sudah luar biasa loh ya. Itu hanya dinikmati oleh segelintir kalangan. Inilah apa yang disebut dengan oligarki. Dan memang inilah pola pembangunan dengan pola kapitalisme. Ini kebahagiaan semu yang sebenarnya itu sangat mencekik untuk orang-orang di bawah. Lah iya. Kita melihat data seolah wah besar sekali. Ya, besar sekali, gitu kan. tapi yang menikmati siapa kan pertanyaan gitu. Ya. Menikmati siapa ya? Itu yang menikmati yang segelintir kalangan ini tadi, yang pemilik modal. Inilah namanya ideologi kapitalisme. Pertanyaannya, emang salah ideologi kapitalisme? Salah. Kenapa salah? Karena itu bertentangan dengan Islam. Kalau Mas Wahyu nggak sholat, masalahnya di Mas Wahyu sendiri. Tapi kalau kebijakan ini diterapkan, yang merasa terdolimi, yang merasa kena masalah tidak hanya satu orang. Tapi apa? 257 juta penduduk Indonesia. Ini persoalan. Sehingga saya katakan apa? Kemaksiatan pada ibadah mahdoh, persoalan pada diri pribadi. Tapi kemaksiatan pada ekonomi politik, itu terkena pada hampir sebagian besar masyarakat. Ini baru satu bagian loh, saya baru katakan ya. Nah inilah bertentangan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dalam pandangan Islam nggak boleh begitu. Dalam pandangan Islam, harta-harta milik umum, migas, tambang-tambang besar, minerba, kekayaan laut yang luar biasa, ya toh? Emas, itu dalam kategori Islam adalah hajat hidup orang banyak, masuknya milkiyatul ammah. Milkiyatul ammah itu haram diserahkan pada segelintir orang, swasta dalam negeri maupun swasta asing. Ini yang kesalahan, nggak boleh itu. Makanya dalam Islam ada satu ayat yang menarik. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa mengambil adin. Adin itu ini agak rumitnya dalam konteks terjemahan itu agama. Padahal dalam konteks yang sesungguhnya adin itu bisa bermakna mabda atau ideologi, bisa bermakna jalan hidup, way of life, bisa bermakna prinsip hidup, bisa bermakna hukum. Ya, berarti kalau wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan barang siapa mengambil jalan hidup, mengambil agama, mengambil prinsip hidup, mengambil gagasan, mengambil ideologi ghairal islami dina, di luar Islam, falayu kebala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima gagasan itu, ideologi itu, pandangan hidup itu, jalan hidup itu. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, berarti maknanya tadi apa? Kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya ini yang ada dalam Indonesia Emas 2045 itu logikanya logika ideologi kapitalisme yang bertentangan dengan Islam. Nah, ketika diterapkan ideologi kapitalisme, rusaklah semuanya. Kekayaan yang luar biasa di Indonesia yang dinikmati yang segelintir kalangan. Sementara masyarakatnya sekarang ya hidup dalam kondisi kemiskinan, hidup dalam kondisi kesengsaraan, dan itulah yang menyebabkan kondisi seperti yang kita lihat sekarang. Sedih. Kita diskusi. Itu. Karena kita lihat misalnya fakta ya, kemarin tuh saya lihat beberapa tempat di mana mereka itu mengadakan, meskipun ini bukan pemerintah, mungkin ya badan atau individu itu mengadakan pembagian beras gratis. Meskipun itu bukan bansos ya, bukan bansos dari pemerintah maksudnya, itu dari salah satu ada anggota masyarakat yang punya kelebihan ya. Itu di lapangan tuh Masya Allah antri Ustaz. Mereka itu sebenarnya dari asar tuh sampai maghrib tuh masih mengantri untuk mendapatkan itu. Artinya memang ketika kita mereka kan membicarakan fakta apa ya masyarakat di Indonesia itu dengan apa yang sebenarnya pemerintah itu bicarakan dengan data-data mereka itu sangat timpang gitu kan. Dan seharusnya memang apa ya disitulah pentingnya kita selaku khususnya umat Islam gitu memahami bahwa umat ini terpuruk itu
ya sebenarnya karena kita itu meninggalkan ajaran-ajaran Islam di aspek-aspek yang tadi mungkin selama ini belum kita pahami secara menyeluruh ya. Kalau itu dalam ayat Allah, ma'isatan dongka, dikasih kehidupan yang sempit. Baik, artinya apapun yang kita lakukan sepertinya mentok, ya kan? Apa-apa itu serba saling beradu. Gitu kan, perpecahan di mana-mana, kemiskinan bukannya justru berkurang namun tetap senantiasa bertambah gitu kan. Di mana kemiskinan juga meningkat gitu kan. Dan program-program pemerintah itu kita ketahui ya selalu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu kan. Nah, mudah-mudahan pada momen Ramadan ini kita bisa mengambil ibrah, mengevaluasi bahwa sejatinya bahwa dakwah kolektif atau penyadaran umat secara bersama-sama gitu tidak hanya fokus kepada kebaikan individu, bukan salah itu adalah keutamaan menjadikan individu-individu itu bertakwa gitu, tetapi kita melihat bahwa ketakwaan negara itu juga sangat dibutuhkan karena kebijakan yang mereka lakukan, kebijakan yang mereka sahkan itu akan menyebabkan kebaikan bahkan ataupun keburukan yang itu akan menimpa kepada seluruh umat, khususnya misalnya kita bicara di Indonesia. Nah, Ustadz, ketika kita bicara ini, maka artinya memang demokrasi dengan dengan backgroundnya di belakang itu kapitalisme oligarki itu bertentangan dengan Islam. Nah, kemudian bagaimana supaya umat ini mau mengusahakan? Kita ketahui bahwa secara tauhid, secara keimanan gitu kan, secara agama, bahwa Islam adalah jalan kehidupan tadi. Islam adalah prinsip hidup. Setiap segala sesuatunya harus kita ambil dari Islam. Namun pada faktanya sekarang umat itu malah ya udahlah, orang kondisi kita itu susah kayak gini gitu. Kok kita malah mikirin sesuatu yang kayaknya repot banget. Itu kan urusan orang atas gitu, Ustaz. Kenapa? Karena perubahan ini kan dibutuhkan terhadap kolektif juga gitu, terhadap individu itu supaya mendapatkan pencerahan agar perubahan itu memang tidak terasa hanya segelintir saja. Saat nanti siapa yang berkuasa ya mereka yang memiliki, yang menikmati gitu. Bagaimana memang kekayaan alam ini, kebahagiaan ini, keridhaan Allah itu muncul gitu. Mumpung momen kita itu sedang Ramadan gitu. Mudah-mudahan maksudnya kita sendiri juga bermuhasabah dan kita juga memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita, Ustaz. Ya. Jadi Ustaz Wahyu, kita ini kan gini ya. Banyak orang selalu bilang, ngapain sih kita mikir yang tadi? Itu kan udah urusan orang atas. Cuman kenyataannya, masyarakat tuh dipaksa untuk mikir loh. Tiap 5 tahun sekali, kita diminta nyoblos. Setiap, nanti November diminta nyoblos lagi. Kalau kita memikirkan itu kan urusan orang atas, ya nggak usah nyoblos aja. Kan gitu ya, logika gampangnya, logika sederhananya. Berarti apa? Kita dipaksa untuk mikirin tuh. Benar. Nggak punya beras saja pada ngantri, Ustaz. Mikir, Ustaz ya. Mikir kan. Itu bagian dari berarti kan ada pihak lain yang harus kita deketi sehingga dia memberikan sesuatu. Atau kita pilih sehingga dia memberikan kebijakan. Nah, tiap 5 tahun pun kita diminta untuk mikir itu. Kan saya nggak punya beras, nggak usah nyoblos misalnya gitu ya. Nyatanya kita juga nggak punya beras, tetap nyoblos gitu. Artinya kita diminta untuk ikut peduli juga terhadap kondisi yang ada. Nah, cuman persoalannya, kepedulian kita ini kadang-kadang dikhianati. Dengan apa yang kemudian gini, Mas Wahyu atau saya atau pemirsa MNF TV, mau nggak kira-kira begini? Tiba-tiba Mas Wahyu caleg nih. Datang ke saya, pokoknya Pak nanti makmur, nanti jaya, nanti murah, gratis, macam gitu ya. Ketika menang, jadi anggota DPR, nggak ada tuh janji-janjinya misalnya gitu. Lupa semua tuh janji-janjinya gitu. Kira-kira kecewa nggak? Seharusnya gitu. Harusnya kecewa. Karena katanya janjinya kemarin A, kok sekarang nggak ada A? Janjinya kemarin B, kok sekarang nggak ada B gitu kan ya? Artinya apa? Kepedulian kita nyoblos itu dikhianati. Itu titik kritis sekarang nih. Sekarang bukan hanya dikhianati, pengkhianatan itu besar sekali. Contoh, siapa sih yang mau PPN naik 12%? Ini kan naik nih tahun 2025 nih, tahun depan kan ya. Kata Pak Erlangga Hartarto kan, ini kan
karena masyarakat memilih keberlanjutan. Konsekuensi memilih keberlanjutan, maka PPN dilanjutkan untuk dinaikkan. Ini kan lucu. Sebenarnya nggak lucu. Coba kalau dari awal Pak Prabowo berdiri sama Gibran, nanti tahun 2025 akan saya naikkan PPN 12%. Dipilih nggak kira-kira? Nggak akan dipilih, ya nggak? Kenapa kemarin dipilih? Nanti 2025 atau kapan makan siang gratis, kan gitu kira-kira kan? Padahal waktu itu belum tahu itu anggarannya dari mana ya. Iya, tapi begitulah kondisi masyarakat kita, Ustaz. Nah, itu apa artinya? Kita nanti minta peduli, walaupun peduli itu dikhianati. Kita itu harusnya peduli, tapi tidak dikhianati. Demokrasi itu memberikan ruang untuk kita dipaksa peduli, untuk dikhianati. Kenapa bisa begitu? Karena demokrasi itu asyadah lisakbi. Kedaulatan di tangan manusia. Kedaulatan di tangan manusia. Dia yang membuat hukum siapa? Manusia. Manusia itu ada satu persoalan namanya antroposentrisme. What is antroposentrisme? Memikirkan kemaslahatan pribadinya. Karena kita sudah mewakilkan pada Mas Wahyu, maka serahkan pragmatisnya Mas Wahyu untuk membuat kebijakan. Berarti apa nanti? Mas Wahyu akan membuat kebijakan sesuai dengan pragmatisnya Mas Wahyu. Antroposentrisme. Nah, karena hari ini itu pertumbuhan ekonomi tadi yang jadi tren, terus kemudian investasi-investasi masuk sebagian besarnya itu yang tren. Sehingga apa? Keputusan-keputusan negara, keputusan legislatif, keputusan eksekutif, itu semuanya rata-rata adalah mengabdi pada kapitalisme. Itu persoalannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena demokrasi mahal. Harus ngeluarin duit besar. Dari mana duitnya? Dari para pemegang modal ini tadi. Ya kan? Nah, nanti begitu jadi, ya mereka harus mengabdi pada pemegang modal. Inilah yang menyebabkan pengkhianatan itu terjadi. Itu persoalan terjadi di tengah-tengah kita hari ini, dan itulah demokrasi. Pertanyaannya, kalau begitu demokrasi bertentangan dengan Islam. Ustaz Agung, iya. Kenapa? Asyadah lisakbi tadi. Kalau dalam pandangan Islam, asyadah lisar'i. Kedaulatan itu di tangan syara, di tangan hukum Islam, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum Islam, itulah yang diterapkan. Makanya orang kalau jadi pemimpin, garansinya apa? Cek isinya, bukan cek kosong nih. Cek isinya menjalankan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu menjalankan syariah Allah, contoh tadi itu. Kekayaan alam yang melimpah ini dimiliki oleh bersama muslim maupun non-muslim. Digunakan untuk kemakmuran rakyat. Haram diserahkan pada swasta asing maupun swasta dalam negeri. Sehingga kemakmuran itu bisa terlaksana dengan sempurna. Saya pernah ngitung dengan teman-teman, dibantu ada 6 komoditas. Ini baru 6 komoditas. 6 komoditas yang ini dalam pandangan Islam milkiyatul amah. Kepemilikan umum. Mana umum itu berarti ya seluruh rakyat Indonesia ini muslim maupun non muslim memiliki secara bersama-sama. Ini penting Ustaz. Perlu dipahami, artinya kepemilikan umum itu adalah kepemilikan yang dimiliki baik itu muslim maupun non muslim. Betul. Karena sering maksudnya masyarakat itu berpikir kalau syariat Islam itu diterapkan akan hanya menguntungkan yang muslim saja. Nanti yang non muslim seolah-olah diintimidasi. Artinya hal itu penting disampaikan. Ini penting karena apa? Dalam dalil disebutkan an-nasu syuraka'u fi salasin. Al-ma' wal kala wanar. Manusia memiliki secara bersama-sama alma, air. Air itu di dalamnya bisa masuk sumber daya air yang melimpah, nggak boleh dimiliki oleh saya nggak bisa sebut merek tapi nggak boleh dimiliki segelintir itu. Terus wal kala itu padang pengembalaan, hutan, sumber daya hutan yang melimpah di Kalimantan, yang di mana itu? Papua, di Sumatera itu adalah milkiyatul amah. An-nasu syuraka'u, manusia memiliki bersama-sama. Dan wanar, api. Api itu energi. Energi berarti mineral, batu bara, minyak bumi, gas, termasuk semua ini itu milik umum. Nah, clear ini dalam pandangan Islam. Nah, saya sudah ngitung 6, baru 6 nih. Saya hitung kemarin itu batu bara, terus nikel, emas,
minyak dan gas, kemudian kehutanan, Iya. hutan itu pohon-pohon itulah kan bisa kita tebang, kita jual Iya. sebagian-sebagian ya, nggak semuanya. Laut, ikan, macam-macam itu. Iya. Pokoknya di laut lah. Indonesia itu kan 70% lautan. Jadi kekayaannya pasti melimpah Besar. banget di situ. Ini bisa menghasilkan kurang lebih 8.000 triliun per tahun. 8.000 triliun. Hanya dari 6 komoditas baru 6. saja. Belum boksit, belum timah, belum macam-macam. Nah, ini baru 6 komoditas nih 8.000 triliun. Ini saya pakai data-data dari Kementerian ESDM macam-macam ya. Itu 8.000 triliun. Sementara pendapatan APBN Indonesia itu tiap tahun itu sekitar 2.800 triliun. Itu pun dari pajak. Pajak dan utang. Pajak dan utang. Pajak dan utang. Jadi pendapatan dalam pandangan ekonomi kapitalis, kembali lagi nih, menarik juga. Dalam pandangan ekonomi kapitalisme, APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu ditopang oleh dua yang utama. Utang, pajak. Kalau pengen pajaknya dikurangi, utangnya ditambah. Kalau pengen utangnya dikurangi, ya pajaknya naik. Kalau ternyata APBN-nya parah, kekurangannya, defisitnya banyak, ya pajaknya naik, utangnya naik. Baik, mungkin sahabat MNFT pengen sedikit contoh atau fakta, Ustadz, di mana memang pajak dan hutang tadi yang menopang APBN. Nah, misalkan dari 6 komoditi tadi, selama ini kemana, Ustadz? Kan itu selama tadi. ini kita misalkan ada Freeport. Katanya Indonesia juga dapat kok, pemerintah juga dapat gitu, misalkan dari minyak bumi itu dapat gitu. Pajaknya. Hanya pajaknya. Pajaknya. Sebagian besar kenapa? Walau ada pendapatan dari sumber daya alam. Tapi sejak tahun 70-an pendapatan itu non pajak, bukan utang ya. Sumber daya alam semakin menurun, pajak semakin meningkat, utang semakin meningkat. Ya misalnya gini, sederhananya. Nikel nih lagi rame di Morowali, ya kan? Di Morowali, Konawe sampai Sorowako ya. Untuk bisa menggali nikel diserahkan pada siapa? Perusahaan asing. Cina yang banyak sekarang kan pegang semuanya. Terus nanti negara dapat apa? Pajak dari perusahaan-perusahaan ini. Loh, kenapa enggak nikelnya sekalian semuanya? Iya. Wong kata Pak siapa namanya? Mahfud MD. Ini kata Mahfud MD loh. Saya belum tentu benar ngitungnya ya, saya nggak tahu. Dia mengatakan kalau korupsi tambang, baru korupsinya loh ya, itu bisa diselesaikan per kepala di Indonesia itu udah 20 juta per bulan. Entah benar atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi kalau ngitung 8.000 triliun tadi itu kayaknya lumayan juga tuh kan, gede banget gitu. Baru dari 6 komoditas ini. Saja. Nah ini saya membayangkan bagaimana ketika syariah Islam diterapkan, menggantikan kapitalisme tadi. Inilah yang namanya negara bertakwa. Inilah yang namanya sistem mengatur masyarakat mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wa taqau. Dan barang siapa negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Allah akan mencurahkan, membanjiri dengan keberkahan dari langit dan bumi. Nah ini yang penting tuh kita pahami. Ya cuma persoalannya sekarang ini ya tadi itu politiknya demokrasi, masyarakat dikhianati. Nanti mereka akan pragmatis dan akan balik pada pemilik modal. Sementara ekonomi politiknya kapitalisme tadi itu untuk keuntungan segelintir kalangan. Yang sekarang ini harusnya pendapatan per kepala per bulan itu 6,5 juta. Sekarang kecil, sementara itu hanya dinikmati oleh segelintir kalangan. Gitu, itu persoalan yang sangat rumit. Kemaksiatan pada hukum muamalah itu atau kebijakan, kemaksiatan pada kebijakan publik itu efek dampak merusaknya jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang terjadi pada pribadi-pribadi. Nah, koalisi besar tadi itu, Pak, yang hasil demokrasi ini, koalisi besar ini ditujukan untuk mempertahankan kapitalisme tadi yang akan memberikan keuntungan pada segelintir kalangan, sementara masyarakat itu diminta berjibaku berebut remah-remah kue kekuasaan yang tinggal sisa sedikit gitu loh. Ini persoalan. Baik, begitu. Luar biasa sahabat MNF TV.
Nah, kurang apa lagi? Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita lebih melek lagi gitu ya, lebih mau mengerti, lebih mau belajar, lebih ingin tahu terkait sebenarnya Islam juga mengatur terkait politik, Islam juga mengatur terkait ekonomi, Islam mengatur segala sesuatu yang memang ya Allah menciptakan kita, menciptakan kehidupan, menciptakan alam semesta ini tidak hanya sekedar sekedar ada gitu, tetapi Allah menciptakan aturan-aturannya gitu. Maka di momen Ramadan ini kita berharap semua umat Islam bisa menyadari, bisa memahami bahwa tauhid itu ya tidak hanya meyakini Allah itu sebagai pencipta, ya kan? Tetapi ya sebagai pencipta juga Allah itu memberikan aturan yang memang aturan-aturan itu harus kita yakini dan juga kita implementasikan. Meskipun sekarang mungkin belum gitu, tetapi itulah yang harusnya menjadi fokus kita, menjadi target kita sebagai umat Islam gitu. Karena sudah sekian lama, kalau kurang lebih kita itu hidup tanpa aturan Islam itu kurang lebih 100 tahun. 100 tahun ini sudah cukuplah bukti-bukti bahwa umat Islam itu hidup dengan keterpurukan, dengan ketiadaan pelindung, dengan kesusahan yang tak henti, kezaliman yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Kita lihat saudara kita di Uighur, belum di Palestina, hampir kurang lebih berapa? 5 bulan. Mau masuk ke 6 bulan. Sampai saat ini tidak ada satupun saudaranya yang berani menolong. Padahal jumlah kita banyak, jumlah kita besar. Karena apa? Seperti Ustaz Agung sampaikan bahwa ketika syariat Islam diberikan, dilaksanakan, maka Allah itu akan ridho. Keberkahan itu akan kita dapatkan gitu. Baik Ustaz, mungkin karena ini sudah di akhir waktu, saya ingin mendapatkan closing statement atau take home message supaya sahabat MNF TV bisa mengambil kesimpulan dari tema kita, yaitu Islam membawa rahmat, demokrasi menjerat umat. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Pemirsa MNF TV dimanapun Anda berada, Indonesia selama ini diatur dengan pola kapitalisme. Maknanya adalah pola pembangunan yang memberikan keuntungan pada segelintir kalangan para pemuda. Dan itu tertuang dalam Indonesia Emas 2045. Sekarang untuk mempertahankan Indonesia Emas 2045 yang nuansanya kapitalisme ini tadi, yang hanya memberikan keuntungan pada segelintir pemodal, ini ditopang agar bisa sukses dengan koalisi yang besar. Koalisi gabungan dari banyak partai, 70 mungkin sampai 80%, dan menyisakan oposisi hanya sedikit. Sehingga nanti kedzoliman melalui kapitalisme itu tetap berlangsung sampai 2045. Ini satu. Yang kedua, berbahayakah ini? Sangat berbahaya. Karena akan melahirkan penguasa yang otoriter, penguasa yang tidak ada balancing power kekuasaan, dan biasanya kekuasaan yang otoriter akan korup. Yang ketiga, bahaya karena koalisi yang besar ini hanya akan memberikan keuntungan kepada segelintir kalangan dan mempertahankan kapitalisme. Yang keempat, ngapain kita berarti sekarang? Terus terus sadari bahwa Islam itu bisa mengatur seluruh aspek kehidupan, kemudian pelajari Islam itu sehingga kita paham aspek ruhiyah maupun aspek sia-sianya, kemudian perjuangkan agar Islam itu betul-betul bisa menjadi rahmat semesta alam, menggantikan kapitalisme, menggantikan demokrasi yang melahirkan kapitalisme ini tadi, sehingga betul-betul Islam akan memberi rahmat untuk semesta alam, baik alam maupun manusia secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Agung atas waktunya, dan kepada sahabat MNF TV secara keseluruhan kami ucapkan terima kasih. Saya Wahyu Tomo, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, karena ini momen Ramadan kami mohon maaf, dan segenap kru MNF TV mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Insya Allah kita akan bertemu dalam sesi-sesi berikutnya yang dalam spesial Ramadan MNF TV. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.